Halo teman-teman semua, di video kali ini gue mau share apa namanya database MySQL. Tapi di video kali ini fokus ke DDL, Data Definition Language. Maksudnya itu fungsinya untuk mendefinisikan table pada database. Nah, apa namanya perintah MySQL tuh maksudnya gini ya. Nanti kan dikategorikan tuh. Itu DDL itu Data Definition Language. Ada lagi nanti ada DML, Data Manipulation Language, ada DCL. DCL singkatannya apa lupa tuh. Ada lagi apa gitu, satu lagi lupa tuh. Nah, di video kali ini kita fokus ke DDL, Data Definition Language. Nah, langsung aja. Sekarang kita coba apa namanya? Praktek. Di sini gue udah nyatet nih. Nih, ada DDL itu kan Data Definition Language. Ada 4 poin. Ada create, ada alter, ada rename, ada drop. Kalau create itu kan ini nih, untuk membuat database atau table. Kalau alter, untuk merubah struktur field pada table. Rename untuk merubah nama table. Drop untuk menghapus database atau table. Nah, ini kan pengertiannya. Sekarang kita buka dulu nih, ya kita jalanin MySQL-nya, apa namanya, sum-nya, SumPP. Nah ini kan, ini udah running nih. Kalau belum running, misalkan kayak gini baru buka, kayak di running dulu. Kalau belum ada sum-nya, download dulu, terus install. Nah ini kan udah running. Terus sekarang ini close aja, kita buka browser, ketik localhost php myadmin. Nah udah masuk halaman sini kan. Sebenarnya gini nih, gue buka catatan gue tadi mana ya. Nih, ini cara ininya nih, ini manualnya, apa namanya, query-nya DDL. Maksudnya kayak bikin database bisa pakai query ini nih, query yang gue catat di sini. Bisa juga manual. Contohnya ya, gue contohin yang manual dulu. Misalkan basis data nih, database. Nah kita bisa aja langsung create di sini, testing misalkan. Terus buat. Nah udah jadi nih database testing. Jadi kayak gitu, bisa langsung bikin kayak gini nih kan nih, buat tabel, nama tabelnya apa, jumlah kolomnya berapa. Nah bisa langsung kayak gini, bisa juga pakai query. Nah tapi di sini gue fokus ke pakai query, jadi biar nanti kedepannya enak lu semua gitu kan. Nah sekarang ini kita masuk localhost php myadmin dulu ya. Gue bikin gimana ya, lupa. Terus sini, terus kita pilih menu nih SQL. Nah SQL pertama itu kan ada create untuk membuat database atau table. Nih ada create untuk membuat database atau table. Nah kita buat dulu nih database nya nih. Misalkan contohnya create database, contohnya kampus, misalnya database kampus. Terus udah gini doang kalau create database. Nah ini apakah harus gede semua? Ya enggak juga, mau kecil semua juga nggak apa-apa. Tapi untuk bedain aja mana query yang harusnya begitu, mana yang enggak. Maksudnya gimana ya? Yang udah bawaannya begitu loh, Jadi mau kecil mau gede terserah. Ini contoh ya, ini contohnya create database kampus. Jadi kita buat database untuk kampus. Terus setelah itu dikirim. Nih, klik tombol kirim. Nah, sukses kan? Mana database kampus? Nah ini dia nih, database kampus. Kita klik dulu kan database nih. Udah, setelah itu kita coba lagi nih SQL. Kita coba lagi nih create. Kita buat tabelnya sekarang. Contohnya create table mahasiswa misalnya. Mahasiswa.
Nah, di sini kita harus mendefinisikan dulu nih, apa aja sih fieldnya di dalam tabel mahasiswa itu. Contohnya misalnya create tabel mahasiswa, terus kita bisa kasih kurung dulu nih, kasih kurung ini. Misalnya ada NPM, nomor pokok mahasiswa. Tipe datanya apa? Spasi nih. Tipe datanya misalnya integer. Integer. Nah, panjangnya berapa? Panjang tipe datanya misalkan 11. Jadi bisa jangan 11 dulu dah contohnya. Misalkan kalau contohnya 3, berarti bisa maksimal menampung data sebanyak 999. Jadi 3 digit itu kan, 999. Nah, terus kondisinya gimana? Not null. Not null maksudnya itu jadi field NPM ini nanti nggak boleh kosong. Kayak gitu. Jadi wajib ada NPM ini. Datanya nggak boleh kosong. Not null, terus kita kasih apa lagi misalnya? Kita kasih primary key. Primary key. Nah, primary key di sini itu maksudnya adalah nilai yang bersifat unik. Jadi itu antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya itu kan nggak boleh sama. Misalkan gimana ya? Nick lah, nick contohnya nick kan, nick nih. Nilainya kan unik. Jadi itu sebagai ID, sebagai identitas untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya kayak gitu. Contohnya primary key. Terus kita kasih lagi misalnya apa? Contohnya ya, ini contoh dulu. Auto increment. Auto increment ini maksudnya ketika kalian nanti input ke table, nilainya itu otomatis nambah kayak gitu. Misalkan mahasiswa satu nih, terus mahasiswa satu itu NPM-nya 1. Nah, terus lu input lagi nih data mahasiswa yang kedua, nanti dia otomatis akan nambah NPM-nya. Jadi yang tadinya 1 kan udah ada tuh, berarti nanti jadi 2 kayak gitulah. Pokoknya kayak gitu, auto increment. Maksudnya auto increment tuh kayak gitu. Ini gue enter dulu biar gampang. Increment. Terus ada apa lagi nih? Ada misalkan nama mahasiswanya kan, nama. Tipe datanya apa? Misalnya varchar. Panjangnya berapa? Contohnya ya, misalkan 30. Terus ada apa lagi? Oh nih setelah ini kasih koma nih, lupa gua. Ya, kan habis tadi auto increment. Nah, koma. Baru field selanjutnya. Nah, nama, tipe datanya apa? Varchar. Panjangnya berapa nih? 30. Koma. Tambah apa lagi? Misalnya tanggal lahir. Tanggal lahir. Tipe datanya apa? Misalnya date. Nah, untuk tanggal. Setelah itu udah kayak gini, tinggal kirim. Nah, berhasil kan? Nih data table mahasiswa. Kita buka dulu nih. Klik nama tabelnya. Terus nih ke menu struktur. Nah, nih. Jadi ada NPM, ada nama, ada tanggal lahir. Ini fieldnya. Nah, setelah itu, ini kan udah nih, create database udah, create table udah. Terus sekarang apa lagi nih? Bentar. Contohnya misalkan sekarang alter. Nah, alter itu untuk merubah struktur field pada table. Nah, ini contoh alter nih. Ini kan tadi udah nih yang create. Ya kan? Terus sekarang alter contohnya. Alter itu ada 4. Enggak ada 4 sih. Alter itu ada banyak. Ya ada banyak maksudnya ininya contohnya. Dan di sini gue cuman ituin 4 aja nih, contohin 4 aja yang biasa digunakan kan kayak gitu. Ada add, ada modify, ada change, ada drop. Nah, kalau add itu untuk menambah field pada table. Nih contohnya alter table mahasiswa, add kota lahir. Nah, kita contohin dulu ya. Kita contohin misalkan nih kita ke menu SQL-nya. Ini kita hapus. Kita apa tadi itu? Alter table mahasiswa. Jadi
Nah, tabel mahasiswa ini kan diedit misalkan gitu. Nah, add, ini nambah kan, tambah field atau tambah kolom, misalkan tadi apa, tanggal, tempat lahir. Tempat lahir ya, tempat lahir. Kota lahir kali tadi. Kota lahir. Nah, tipe datanya apa? Tipe datanya varchar misalnya. Varchar, contohnya misalnya 100. Udah tinggal kita kirim. Nah, berhasil kan? Kita lihat nih strukturnya. Tuh, ada kan? Tadi kan cuma npm nama tanggal lahir. Sekarang udah ada nih kota lahir. Terus alter apa lagi nih yang mau kita contohin? Misalkan ada modify. Modify untuk merubah struktur field yang sudah ada. Jadi misalkan tadi nih struktur fieldnya. Nih kota lahir. Kota lahir kan tipe datanya varchar. Panjangnya 100. Nah, kita ganti nih misalnya contohnya ya. Alter table apa tadi? Kota lahir. Modify. Gimana tadi ya? Lupa gue. Modify. Oh, salah coy. Lupa, maaf. Alter table. Apa namanya? Alter table apa? Mahasiswa. Nah, nama tabelnya dulu ya, alter table nama tabel mahasiswa. Modify apa nih, kota lahir kan? Kota lahir. Nah, tipe datanya apa? Tipe datanya varchar. Panjangnya misalkan kita ganti 30 misalnya contohnya. Terus kita running, kirim. Nah, berhasil kan? Sekarang cek. Tuh, sekarang panjangnya udah 30. Jadi mau ngeditnya kayak gitu. Apa? Modify itu kayak gitu maksudnya, untuk merubah struktur pada apa tadi penjelasannya? Untuk merubah struktur field yang udah ada kayak gitu. Nah, sekarang masuk ke change untuk merubah field. Jadi untuk merubah field kan, ini gimana nih? Change kota lahir. Oh gitu. Nah, jadi sekarang kita kan change, berarti kota lahir ini mau diganti nih misalnya. Sekarang berarti alter table mahasiswa. Alter table mahasiswa. Change. Nah, kota lahir diganti sama apa? Contohnya alamat ya, alamat. Nah, tipe datanya apa? Tipe datanya varchar. Tipe datanya teks lah contohnya. Karena kan panjang tuh. Alamat. Nah, jadi gini. Alter table, nama tabelnya mahasiswa, change-nya field mana yang mau diganti? Kota lahir. Nah, diganti dengan apa? Langsung aja kayak gitu, spasi, langsung diganti field selanjutnya. Alamat, nah ini tipe datanya teks. Jadi kota lahir akan diganti dengan field alamat dengan tipe data teks, kayak gitu kan. Terus kita kirim. Berhasil kan? Terus kita lihat nih strukturnya. Tuh, udah nggak ada kan kota lahir. Udah diganti jadi alamat. Terus alter yang selanjutnya yang mau kita contohin untuk menghapus field pada tabel. Nah, contohnya alter table mahasiswa drop tanggal lahir. Jadi gini, misalkan aduh nih salah nih, kita nggak butuh field ini nih, tanggal lahir misalnya, nggak butuh nih. Berarti kita bisa hapus dengan query alter table mahasiswa apa tadi, drop untuk hapus kan, drop tanggal lahir gitu, tanggal lahir bener kan, tanggal lahir. Sekarang kita kirim ke running. Anda yakin akan menjalankan alter table mahasiswa drop tanggal lahir? Oke. Nah, udah berhasil. Kita lihat strukturnya. Nah, udah nggak ada kan tanggal lahir. Jadi gitu, kalau udah terlanjur bikin field kan, daripada ngapus semua tabelnya,
bikin baru tabel, mendingan kayak tadi bisa pakai drop field, hapus fieldnya. Nah, alter yang mau gue bahas sampai situ dulu nih. Untuk apa namanya, yang dasarnya yang biasa dipakai kayak gitu. Terus kemudian apa, rename. Nah, rename ini untuk apa nih, dia tadi lupa gua, untuk merubah nama tabel. Tabel mahasiswa kan, ini tabel mahasiswa namanya, nih ya, namanya tabel mahasiswa. Terus kita ke SQL, kita ganti namanya jadi rename table mahasiswa to. Nah, diganti kemana? To ke misalnya contohnya data mahasiswa kayak gitu. Terus kita kirim, set. Nah, berhasil kan? Kok ini masih belum ya? Coba kita refresh dulu ya. Set. Nah, udah kan data mahasiswa. Jadi data mahasiswa itu rename. Sekarang contohnya drop. Ya kan? Drop itu untuk menghapus database atau tabel. Nah, contohnya tadi, kayak tadi aja contohnya. Misalkan kita kasih gini, drop table. Nah, yang mau dihapus tuh apa? Table atau database kan gitu. Contohnya tabelnya dulu ya, misalkan drop table data mahasiswa. Kemudian kita running. Ini kan ada nih, data mahasiswa masih ada. Kita hapus sekarang table data mahasiswa. Oke, hapus. Nah, udah nggak ada kan? Kosong nih. Nah, perintah drop itu bisa juga digunakan untuk menghapus database. Contohnya, ini kan ada database kampus nih. Sekarang kita hapus database kampusnya. Drop, berarti drop database kampus. Gitu. Terus kita running deh. Nah, udah kan, hilang kan? Nggak ada nih di sini kampus nih. Jadi kayak gitu. Itu dasarnya DDL kayak gitu. Query dasarnya. Contohnya kayak gitu, cara penggunaannya. Nah, apalagi ya? Kayaknya videonya sampai sini dulu. Jadi nanti, ini kan udah DDL nih. Jadi nanti gue bikin lagi video tentang DML. Nah, dasar-dasarnya dulu aja ya. Ini dasar DDL udah cukup sampai sini nih. Setelah itu nanti dasarnya, apa namanya tadi? Dasarnya DML, Data Manipulation Language. Jadi untuk apa namanya? Untuk kayak ada create, insert, update, delete gitu tuh. Itu untuk lebih ke tabelnya nanti kayak gitu. Untuk ke data di tabelnya nanti kayak gitu. Nah, apa namanya? Video yang sekarang sampai sini dulu, ya kan? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Setelah nanti gue ngebahas DML, baru kita masuk ke PHP, oke nggak? Udah ya, gitu dulu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, oke? Dah.